welcome back to my YouTube channel. Siapa di antara kalian yang masuk ke dalam umurnya generasi milenial masa kini? Yes, aku lagi sering banget nih perhatiin gaya hidupnya milenial. Kalau aku pribadi, aku tuh masuk ke dalam Gen Z sih sebenarnya. Nah, aku sering banget nih memperhatikan gaya-gaya milenial yang ternyata cukup perlu diulas. Supaya mereka tidak habis aja duitnya, duit masuk, duit keluar, duit masuk, duit keluar gitu kan. Apalagi di zaman sekarang tuh duit masuk itu caranya gampang banget, banyak banget pekerjaan-pekerjaan instan yang menghasilkan duit juga secara instan. Nah, ini sebenarnya adalah opportunity yang sangat baik kalau dimanfaatkan dengan baik. Ini aku mau ngebahas 6 hal kebiasaan buruk yang dilakukan oleh generasi milenial yang justru bisa menguras dompetnya tanpa sadar. Sebelumnya, kenalin nama aku Judith, dan di YouTube channel ini aku membahas banyak banget seputar bagaimana kita mengelola keuangan kita secara lebih bijak lagi. Nah, 6 hal yang mau aku bicarakan itu adalah yang biasa sering banget terasa kita lakukan sehari-hari tapi tuh nggak sadar. Apa aja sih? Yang pertama, sadar nggak sih tentang pesan makan online? Bisa GoFood, GrabFood, ShopeeFood, atau apapun itu. Nah, keseringan pesan makanan online ini kadang-kadang bukan makanan pokok. Semisal gini ya, kamu emang butuh banget buat makan siang, tapi ternyata yang kamu pesen tuh cuma sekedar nyemil. Coba deh bayangin teman-teman, sekali order berapa duit? Taruhlah yang paling rendah banget 20.000. Tapi kalau misalnya dirutinin 3 kali seminggu, itu udah 60.000. Dikaliin aja deh sama 1 bulan, itu mungkin makanannya doang, belum minumannya dan lain-lain. Nah, itu yang pertama, harus hati-hati terhadap pengeluaran order pesanan online. Yang kedua adalah memiliki kartu kredit tapi sebenarnya belum butuh. Beberapa orang teriming-imingi oleh iklan seperti ini. Yuk punya kartu kredit, nanti kamu bisa makan di sini potongan, di situ potongan, belanja di sini potongan, belanja di situ potongan. Padahal nyatanya dengan menggunakan cash aja atau menggunakan debit aja itu juga bisa merasakan potongan. Jadi kenapa harus pakai kartu kredit gitu? Dan beberapa kebutuhan pokok di dunia ini tidak dipenuhi oleh sebuah store yang hanya menggunakan pembayaran kartu kredit. Paham nggak maksud aku? Kalau belum penting-penting banget se-urgent beli beras pakai kartu kredit, ya buat apa kartu kredit gitu. Sedangkan kamu penghasilannya masih belum stabil banget, masih membangun. Nah, itu dia tuh teman-teman, karena kalau punya kartu kredit malah akan ada jebakan-jebakan. Yaudah yuk beli aja yuk, nanti aja bayaran. Nah, ini nih yang sebenarnya penting banget untuk disikapi oleh orang-orang yang memegang kartu kredit. Apakah penting atau tidak sebenarnya? Yang ketiga buat cewek-cewek, yaitu latah beli skincare. Aku ngerti sih sekarang tuh banyak banget brand-brand lokal, brand-brand interlokal yang mengedukasi pemakaian skincare. Jadi bukan cuman sekedar bagus ya, bukan kayak gitu lagi sekarang. Sekarang tuh kayak niacinamide fungsinya ini, bakuchiol fungsinya ini, kayak gitu. Lebih ke edukasi yang akhirnya mengajak pemirsa untuk berpikir bahwa bahan-bahan baik yang dimasukkan ke dalam skincare itu wajar loh kalau mahal, sehingga membuat gue harus punya nih, kayak proud banget kalau punya gitu kan, apalagi kalau make gitu kan. Nah, tapi sebenarnya teman-teman, kalau teman-teman nggak benar-benar detail dan cuman sekedar latah beli skincare, itulah yang menghabiskan uang kalian. Coba tanya kembali, ketika kamu beli, kamu udah belum bertanggung jawab untuk menghabiskannya? Ayo, jujur, udah mulai belum tanggung jawab buat ngabisin? Karena kalau berani membeli berarti harus bertanggung jawab menghabiskannya. Yang keempat, ini tentang berangkat ke mall. Siapa yang di sini ke mall tapi harus naik mobil? Ayo. Padahal teman-teman sebenarnya bisa naik motor atau bisa nebeng sama temen gitu. Kepikiran nggak kalau uang bensin berbeda jauh loh? Bisa aja di jalan macet dan bensin yang keluar ketika macet-macetan pakai mobil itu jauh lebih mahal daripada pakai motor gitu. Jadi coba dipikirin ulang, sebenarnya penting-penting banget gak sih ke mallnya itu harus naik mobil? Nah, yang kelima masih tentang mall, tapi ini tentang
waktu yang kalian pakai ini tentang gimana kamu menghabiskan waktu di mall. Karena berpengaruh sama apa? Biaya parkir. Teman-teman masih abai tentang berapa jam yang mau kamu habiskan di mall. Tadi kan udah tuh ya naik apanya ke mall. Berarti kan kalau naik motor lebih murah kan biaya parkir daripada naik mobil, itu pertama. Habis itu kalau misalnya teman-teman makin lama di mall, itu makin lama tarif parkirnya. Kaliin aja berapa duit. Kalau teman-teman udah punya planning nih, oke, gue ke mall seminggu sekali ke mall itu 5 jam. 5 kali 2.000 berarti 10.000 atau 12.000. Oke, 5 jam fokus, jangan lebih dari 5 jam. Atau cuma 3 jam, atau cuma 2 jam. Gitu loh maksudnya. Coba diatur lagi ritme waktunya. Emang sih enak ya ngobrol sama temen gitu. Tapi memang harus teman-teman kendaliin dari hal-hal yang kelihatannya enak buat ngatur duit. Siapa di sini yang kalau makan ke mall tuh kayak bablas aja gitu, nggak dipikirin kalian tuh ke mall mau makan kah, mau ngobrol kah, atau mau ngemil gitu. Nah, coba deh bikin anggaran ketika ke mall, apalagi ini soal makanan. Pikirin, oh gue tuh mau ngemilnya sekian ribu aja deh. Kalau makan nanti di rumah aja deh, dimasakin sama orang tua. Itu sebenarnya sangat membantu banget loh teman-teman. Uang yang teman-teman pakai buat sekedar ngobrol hahihi itu sebenarnya bisa dipakai untuk hal-hal lain yang lebih urgent. Aku ngomongin di sini hal-hal yang bisa ditutup sama uang teman-teman tapi sifatnya urgent. Contoh, beli token listrik. Jadi bayangkan ketika teman-teman makan, terus teman-teman kepikir, ih gue makan ratus ribu, kalau beli token listrik, ini listrik bisa 2 minggu loh. Ayo, kalau teman-teman mikir jauh ke situ, itu akan membuat pengendalian diri atas uang itu akan jauh lebih bijak lagi gitu. Atau teman-teman mikir, ih daripada gue makan 100-200 ribu, mending gue tahan deh sebentar beli saham. Ayo, lebih berguna kan? Sekarang emang udah zamannya investasi, jadi harus benar-benar melek sama hal-hal yang seperti itu. Sekian review dari aku, semua itu aku kasih tahu ke kalian karena aku mau ngingetin, yuk jangan aneh-aneh pakai duit kita. Kita di masa-masa harus pinter-pinter banget mengelola, bukannya berarti langsung jadinya nggak boleh ke mall, langsung nggak boleh beli skincare, bukan. Tapi ketika teman-teman menggunakan uang itu harus bertanggung jawab. Kayak tadi aku bilang, beli skincare mampu nggak ngabisin, kayak gitu. Itu hal-hal simple yang harusnya udah bisa di manage dari sekarang. Sekian cerita dari aku, semoga membantu kalian mengatur keuangan. Apalagi generasi milenial harus benar-benar bijak karena banyak banget opportunity yang terbentang di depan kalian yang bisa kalian ambil jika tidak main boros-borosin duit begitu aja. Kalau ada saran, kalau ada mau komentar, kita ngobrolin di kolom komentar. Dan aku mau dong kita follow-follow di Instagram. Ini Instagram aku. See you on my next video. Thank you for watching. God bless you all. Bye-bye.